1. Perhatikan susunan partikel, zat, dan pernyataan berikut. Ini ada gambar susunan partikel. Kita pastikan bahwa zat A ini adalah zat padat, kemudian zat B adalah zat cair, dan zat C adalah zat gas. Mengapa begitu? Karena zat A ini susunannya teratur dan berdekatan. Zat B ini susunannya tidak teratur dan agak berjauhan, sedangkan yang C tidak teratur dan sangat berjauhan. Sekian ya, sehingga pernyataan yang nomor 1, zat A memiliki susunan partikel kurang teratur, keliru ya, jadi kurang tepat karena zat A itu yang paling teratur, berarti ini tidak tepat. Dan yang kedua, zat A memiliki gaya tarik menarik yang sangat kuat. Nah, ini tepat ya, zat padat, tarik menariknya sangat kuat. 3. Zat B memiliki partikel-partikel yang teratur dan mempunyai jarak antar partikel yang sangat rapat. Kurang tepat karena jarak partikel zat cair itu kurang rapat, bukan sangat rapat ya, jadi ini kurang tepat. Yang keempat, zat B memiliki gaya tarik menarik antar partikel lemah. Nah, ini tepat ya, gaya tarik menariknya lemah. Dan yang kelima, zat C memiliki partikel-partikel yang bergerak sangat bebas dan cepat. Ini tepat, gas ya, gerakannya sangat bebas dan cepat. Yang keenam, zat C memiliki susunan partikel kurang teratur dan rapat. Nah, ini rapatnya ini yang membuat kurang tepat, sehingga di pernyataan yang sesuai dengan gambar partikel zat tersebut ditunjukkan nomor. Nah, jadi yang tepat adalah pernyataan nomor 2, 4, dan nomor 5, sehingga pilihan jawabannya adalah 2, 4, 5. B. Nomor 2. Proses perubahan wujud gas ke cair disebut gas cair. Mengembun ya. Gas ke cair dan menguap adalah dari cair ke gas. Menyublim dari padat ke gas. Meleleh dari padat ke cair. Itu ya perubahan wujud zat. Yang ketiga sekarang, zat padat jika dipanaskan maka zat itu kalau dipanaskan tentunya gerakannya makin cepat. Jawaban yang tepat adalah A. Partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat. Nah, ini ya, yang lain tentunya kurang tepat, kita lebih melemah. Tepat, saling mendekat ya kurang tepat, semakin teratur ya kurang tepat, yang betul semakin tidak teratur. Nomor 4, uap dari kamper atau kapur barus bila didinginkan akan, mungkin kita pernah praktek, jika kamper ini dipanaskan, sebelumnya kita kasih tawan petri, ini dikasih es batu atau dikasih air lah ya. Kapur barus yang kita panaskan nanti akan menguap, dan uapnya nanti akan langsung menjadi zat padat yang menempel pada dinding cawan petri ini, karena gasnya mengalami kondensasi pendinginan oleh es dan air di atasnya ini ya. Nah, inilah perubahan dari gas ke padat, ini dinamakan dengan mengkristal. Jadi jawabannya adalah B. 5. Difusi akan lebih cepat terjadi pada, nah kita tahu pengertian difusi. Difusi itu perpindahan partikel-partikel dari yang pekat ya ke daerah yang kurang pekat, menyebar. Kalau pada zat cair gampangannya misalkan ini ada air, kemudian kita teteskan tinta di sini, maka nanti tinta ini akan menyebar ke arah. Nah, ini namanya difusi. Nah, difusi juga terjadi pada gas. Ya, pewangi disemprotkan begitu ya, pewangi disemprotkan, maka dengan cepat sekali bau wanginya ini akan tercium dari tempat yang lebih jauh. Maka kelihatan sekali bahwa difusi itu lebih cepat terjadi pada zat gas, karena zat gas itu bergerak sangat cepat dibandingkan dengan zat cair. Jawabannya adalah C. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan penentuan massa jenis benda, teratur apa tidak teratur, berarti bisa teratur bisa tidak teratur ya. Untuk menghitung massa jenis benda kita harus tahu rumusnya. Massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Nah, dimana untuk mengukur massa benda kita menggunakan neraca ya, neraca pegas bisa, atau neraca 3 lengan. Nah, sedangkan untuk mengukur volume kita bisa menggunakan gelas ukur. Kalau bendanya teratur bisa menggunakan mistar. Tentunya juga harus ada air ya, air. Bisa juga dengan bantuan gelas berpancuran. Gelas berpancuran ini hanya membantu gelas ukur saja. Jadi gelas berpancuran itu bisa dipakai kalau ada gelas ukurnya. Kalau hanya gelas pancuran saja nggak bisa digunakan. Maka pilihan jawabannya adalah, kita lihat, jangan neraca 3 lengan. Betul,
gelas ukur betul, air betul. Nah, yang A betul semua. Dan yang B, air betul, neraca gas betul, dan gelas berpancuran. Nah, ini kurang tepat. Kalau hanya gelas berpancuran, kemudian nanti air yang memancar tempatnya apa? Nah, kan tidak bisa. Yang C, neraca 3 lengan betul, gelas ukur betul, gelas berpancuran betul, tapi masih kurang. Kalau ada airnya nggak bisa jalan. Yang D, neraca 3 lengan betul, benar, boleh, dan air boleh, tapi kurang ukur. Jadi ini juga kurang tepat. Maka pilihannya adalah yang A. Soal nomor 7. Berikut contoh dari perubahan kimia adalah, perubahan kimia itu apa? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, zat yang jenisnya baru, tidak dapat kembali ke wujud semula, ya, ke wujud semula atau dikatakan dengan istilah irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk wujud semula. Kita lihat lilin dipanaskan hingga melebur. Lilin kalau dipanaskan ya melebur, nanti di melebur, tapi tidak menghasilkan zat baru, ini tetap lilin dan bisa kembali menjadi lilin lagi. Jadi ini yang A kurang tepat. Nasi menjadi basi, kandungan zat kimianya sudah berubah dan tidak mungkin nasi yang basi bisa menjadi nasi normal, termasuk perubahan kimia. Ini tepat ya. Yang C, beras digiling menjadi tepung. Nah, beras dan tepung beras itu masih sama kandungan kimia, hanya berubah fisiknya jadi lebih kecil. Kalau berubah fisiknya bisa dibuat beras lagi ini tentunya, cuman pakai cetakan ya. Ini termasuk perubahan fisika. Yang ke D, kayu dipotong menjadi mebel. Nah, ini juga tidak menghasilkan zat baru, zatnya masih sama, masih kayu, cuman bentuk wujudnya apa, fisiknya yang bisa kembali menjadi kayu lagi gini ya. Oke, jadi ini kurang tepat untuk perubahan kimia, ini adalah perubahan fisika. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 8 sekarang. Oke, sebuah benda bermasa, ini masanya ya, masa benda 64 gram dimasukkan ke dalam gelas pancuran seperti ini ya. Air yang keluar ditampung di dalam gelas ukur. Berapakah massa jenis benda? Ini berarti ini yang ditampung di gelas ukur ini berarti apa? Volumenya ya. Ini volumenya. Jadi ini V-nya, ini adalah M-nya. M-nya adalah 64 gram. Teruskan di sini aja. Nah, misalkan kita tulis D1 begitu. D1 itu diketahui masanya 64 gram. Kemudian ini ya, V-nya ya, volumenya adalah 40 cm kubik. Yang ditanyakan adalah ini massa jenisnya berapa, berarti rho ya, rho-nya berapa. Kita jawab, ini berarti D2-nya adalah rho-nya berapa ya. Kemudian D3-nya yang ditanya jawabannya ya. Jadi D3 adalah rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Kita lihat dulu satuannya. Ini pilihannya satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, sedangkan diketahuinya pakai gram dan cm kubik. Kita bisa merubah gram ini dulu juga boleh, merubah gram dan cm kubik ya menjadi sesuai apa yang diminta di option ini. Jadi gram bisa kita rubah menjadi kilogram, yaitu dengan cara gram ke kilo itu dibagi 1000, maka kita bisa menuliskan bahwa kilonya adalah 64 dibagi 1000, jadi satuannya kilo. Sedangkan yang ini juga bisa dirubah jadi meter kubik, cm kubik ke meter kubik itu dibagi 1 juta ya, 640 per 1 juta meter kubik. Nah, sekarang sudah satuannya sudah kilo dan meter kubik. Tinggal sekarang kita masukkan ke rumus ya, masukkan ke rumus. M-nya 64 ya, 64 dibagi 1000. Terus ini kan per itu artinya dibagi ini ya, dibagi. Bagi berapa? Ini 40 per 1 juta. Nah, ini secara mudah ini kita balik saja ya, 64 per 1000 dikali ya, dibalik 1 jutanya di atas. Ini dengan 4 kita coret nolnya, ini ada 40 kita coret, ini juga 40 kita coret. Sehingga tinggalnya sekarang 64
kali 100 ya, 6.400 dibagi dengan 4 ya, sama dengan 64 dibagi 4 itu ada 16 ya. 16, kemudian ada nolnya 2. Nah, inilah ketemunya. Satuannya apa ya? Ini kilogram per meter kubik. Nah, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut nomor 9. Diketahui sebuah benda berbentuk kubus padat yang terbuat dari bahan sintetik memiliki kerapatan. Ya, kerapatan itu sama saja dengan massa jenis ya. 250 kg per meter kubik. Jika benda tersebut memiliki volume, nah ini volumenya 8000 cm3, maka massa benda yang ditanyakan massa bendanya berapa? Kita bisa tuliskan D1 yang diketahui ya adalah kerapatan ini ya, kerapatan ini yaitu kerapatan itu massa jenis, berarti rho-nya ya, massa jenisnya atau kerapatannya 250 kg per meter kubik. Kemudian ini ya, ini adalah volumenya, berarti V ya. V-nya adalah 8000 cm3. Nah, yang ditanyakan di 2 kita anggap yaitu apa? Massa benda ini ya, massa benda. Berarti M-nya berapa? Ya, berarti kita lanjutkan ke D3-nya. D3-nya adalah M. M itu apa? Nah, masanya ya. Rumusnya apa massa? Nah, kita ingat kalau kita punya rumus rho sama dengan M per V, maka kalau kita mau mencari M-nya, nah, kalau masih tidak hafal, kamu bisa menggunakan segitiga ya. Maka yang atas itu M-nya, M. Yang sini rho, sini adalah V. Jadi kalau yang ditanyakan rho, berarti rho-nya ditutupi, jadi M dibagi V. Ya, sini berarti bagi. Kalau yang ditanyakan M, berarti ini M tanya berarti ya rho kali V, begitu ya. Maka ini kita jawab M itu adalah rho kali V. Ya, rho kali V. Kita masukkan rho-nya. Nah, kita lihat satuannya. Pilihannya, optionnya ini, optionnya masanya dalam kilogram. Nah, ini sudah ada kilogram, ini meter kubik, dan ini cm kubik. Maka yang kita rubah adalah cm kubiknya, kita rubah jadi meter kubik ya. Nah, ini sama dengan berapa meter kubik? Sama seperti yang atas, yaitu dibagi 1 juta, jadi 8.000 dibagi 1 juta. Nah, ini meter kubik. Nah, kita bisa langsung masukkan rho-nya 250 ya. 250 kali 800 8.000 ya per 1 juta. Nah, ini 250. Kita coret nolnya, ada 4 nolnya kita coret, ini kita coret 4. Maka tinggallah 25 kali 8 itu 200 ya kan, 200 ya, 25 kali 8 200 dibagi 100, hasilnya adalah 2 ya, hasilnya 2 kilogram. Jadi jawabannya adalah A. Ada 3 buah plastisin yang sejenis, masing-masing masanya, jadi ada 3 plastisin ya, masanya yang A itu 100, yang B 500, yang C 1 kilo. Jadi yang ini kecil, kemudian tanggung, dan ini besar ya 1 kilo. Nah, maka pernyataan yang benar adalah massa jenis A paling besar. Apakah ini yang paling besar massa jenisnya? Ini masanya 100 gram. 100 gram, ini 500 gram, ini berarti 1 kilo itu 1000 gram. Nah, kita punya konsep bahwa zat yang jenisnya sama, ini sama plastisinnya. Nah, ini plastisin, ini plastisin, dan plastisin. Maka konsepnya adalah berapapun besarnya, kecilnya zat,
Kalau jenisnya sama, maka massa jenisnya sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Massa jenis A, B, dan C adalah sama. Next, nomor 11. Perhatikan tabel massa jenis sebagai berikut. Ini ada seng massa jenisnya 2,10 ya. Dan seterusnya. Kemudian jika zat padat dimasukkan ke dalam zat cair, maka gambar yang benar adalah, nah, jika zat-zat ini digabung ya, seperti ini di bawah. Kita lihat, kita pilih mana yang tepat. Yang A, seng dan air kalau digabung, sengnya terapung. Nah, untuk menentukan terapung dan tenggelam, kita lihat massa jenisnya. Massa jenis yang lebih kecil itu akan terapung ya di atas, yang massa jenis yang lebih besar itu akan di bawah. Seng dan air, seng berapa? Seng 2,1. Kemudian air berapa? Air 1. Maka yang betul adalah sengnya harus tenggelam karena sengnya 2 lebih besar ya. Maka lebih berat karena lebih besar. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, kayu dan minyak goreng. Kita lihat kayu itu 0,9, minyak goreng itu 0,8. Nah, karena besar kayunya, berarti kayunya harus di bawah. Ini kayu di atas, berarti kurang tepat. Yang C, ini air dan kayu. Air itu 1, kayu itu 0,9, berarti lebih besar airnya. Ya, berarti airnya yang harus di bawah, kayunya yang di atas. Ini kayunya malah di bawah, berarti kurang tepat. Yang D, minyak goreng dan seng. Sengnya sekian, 2, minyak gorengnya 0,8, berarti lebih besar seng, maka sengnya harus di bawah. Inilah yang tepat, jawabannya D. Nomor 12. Botol berisi alkohol 100 ml. Jadi ini ada botol berisi alkohol 100 ml ya, ini 100 ml, 100 ml. Jika alkohol dituang ke dalam tabung bervolume, nah kemudian dimasukkan ke tabung yang volumenya 300. Ini ya cair ya, alkohol ya cair sekian, misalkan dimasukkan ke sini cairnya, maka yang terjadi apa ya, cair itu berarti bentuknya akan jadi seperti tabung. Dan volumenya apakah jadi 300 ml? Tidak, volumenya juga tetap. Masuk bisa jadi tambah airnya ya, alkoholnya enggak ya. Jadi alkoholnya volumenya tetap, tapi bentuknya yang berubah. Jadi jawabannya adalah yang bentuknya seperti tabung. Kita lihat B atau D, seperti tabung dan volumenya 300. Nah, yang betul volumenya tetap 100. Jadi yang betul adalah jawaban D. Bentuknya seperti tabung, volumenya tetap 100. Untuk soal nomor 13 dan 14 sekarang. Menggunakan tabel ini ya, tabel. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan tabel brand data tersebut, maka pada suhu 700 derajat Celcius aluminium berwujud titik-titik. Kita lihat aluminium itu titik lelehnya 600, terus titik didihnya 1800. Pertanyaannya kalau suhunya 700, nah kalau kita gambar pakai ini ya, grafik ya seperti ini. Nah, di sini titik leleh ya, titik lelehnya adalah 660. Titik didihnya di sini ya, titik didihnya 1800. Maka kita bisa membagi wujud dari aluminium ya, bahwa di bawah titik leleh ini wujudnya adalah cair, di atas titik didih wujudnya gas ya, seperti air itu loh. Kalau di atas 100 wujudnya gas, di bawah 0 wujudnya padat ya, sorry ini bukan cair, padat. Ini padat, maksud saya padat ya, padat. Nah, yang di bawah titik leleh itu padat. Padat kalau berubah jadi cair kan namanya meleleh. Jadi di sini adalah cair. Nah, berarti pada suhu
di atas 660 atau 700 ya di sini, jadi wujudnya adalah cair. Wujudnya amonium di sini adalah cair. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 14. Pada suhu 300 derajat, zat yang wujudnya cair adalah, nah, kita lihat suhu 300. Satu-satu ya, coba air. Air itu titik lelehnya kan 0. Titik didihnya 100. Berarti kalau suhunya, berarti sini padat, ini cair, ini gas. Berarti pada suhu 300 ya gas, berarti air ya, berarti air bukan. Nah, kita lihat lagi lilin. Sekarang kita lihat lilin. Lilin itu 60 titik leleh, 400 titik didih. Berarti posisi suhu 300 itu di sini. Di sini suhu 300. Berarti wujudnya cair. Di sini kan padat ya. Seperti tadi tadi gambar lilin. Nah, ini 60, di sini adalah 400. Berarti suhu 300 itu di sini. 300. Nah, di sini gas, di sini padat, di tengah-tengah cair. Nah, berarti jawaban yang wujudnya cair adalah bukan air tapi lilin. Ya, besi tentunya tidak. Suhu 300 wujudnya padat besi ya. Nitrogen wujudnya apa? Gas ya. Oke, nomor terakhir ya, 15 sekarang. Perubahan wujud yang terjadi pada dinding gelas bagian luar. Ini ada gelas berisi es teh ya, es teh. Maka nanti kalau ini tidak penuh ya, misalkan ini sudah sampai luber ya, muntah, maka nanti akan tampak dinding-dinding gelas ini akan tampak basah seperti embun begitu ya, muncul seperti embun, titik-titik embun ya. Nah, ini dari mana asalnya ini? Embun ini asalnya dari udara di sekitar. Udara di sekitar itu kan mengandung uap air ya, sekitar gelas. Oleh karena kedinginan ya, kedinginan karena ada es ini kan mengalami kondensasi ya, pendinginan, sehingga dia akan mengembun. Jadi uap air di udaranya akan mengalami pengembunan sehingga embunnya nempel di dinding gelas. Jadi ini bukan berasal dari es batu yang di dalam gelas, tapi dari uap air yang mengembun. Jadi jawabannya adalah udara yang mengembun. Jawabannya B. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.